Ya, terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi Pak wabarakatuh. Lukman. Untuk hadirin semua, Bapak Assalamualaikum dan warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. semoga kita diberi Bapak dan Ibu sehat yang dan saya berkah hormati, dalam situasi pada pandemi kesempatan ini. ini kami dari tim Saya dengan Pak Taufik metabolisme ingin berkolaborasi. menyampaikan Ada materi suaranya Pak, jelas? tentang fotosintesis. Ya. Yang mana Atau yang materi ini salah satu aja tentunya ya. sudah disampaikan juga sebelumnya ya oleh tim kami, dan pada kesempatan ini Yang ingin HP dicoba dimatikan direview aja. kembali gitu ya. Review kembali dan dikaitkan dengan pembelajarannya. Mungkin dari antara Bapak dan Ibu ada yang sudah kenal dengan Pak Taufik ya, ada juga Jelas yang ya? belum mungkin ya. Oke, Bu. Ya, dari Pak Taufik ini sebagai dosen di UPI lah ya. Pada Saya S1 hari di UPI, ini S2 saya dengan juga Pak di UPI, Taufik dan S3 juga di berkolaborasi UPI ya. menyajikan materi mengenai Nah, baiklah Bapak dan Ibu, metabolisme. Pak Taufik menjelaskan tentang fotosintesis, kemudian pada saya kesempatan ini tentang bisa respirasi bertemu sel. ya, dan masih dalam suasana lebaran. Sebelumnya saya Aidin wal faizin, akan ya. memperkenalkan diri Mudah-mudahan saya di masa dulu. COVID-19 ini, Nama saya walaupun kita berada di rumah, Peristiwati. masih tetap bisa belajar. Teman-teman Ya. biasanya memanggil Ibu Dan Pipit, mudah-mudahan dan nama kecil ilmu saya yang Ibu kita Pipit. dapatkan itu bisa bermanfaat. Untuk pendidikan Baiklah S1 Ibu-Ibu saya dan biologi Bapak-Bapak yang Unpad, saya kemudian hormati, S2 saya di untuk kedokteran bahasan kali mikrobiologi, ini dan ya, S3 saya di kami diberi biologi MIPA Unpad materi juga. ini dijuduli Ya, pada hari ini saya akan menyampaikan ragam tentang fotosintesis respirasi. dan Silakan pembelajarannya secara di-share Pak Tri bermakna melalui group untuk yang investigation. Ya. slide pertama. Mungkin Bapak dan kemudian Ibu sudah banyak tahu lah ya Nah, tentang tadi sudah fotosintesis. disampaikan tentang fotosintesis ya. Kita bahas dulu dari awal. Metabolisme itu dibagi dua bagian, yaitu anabolisme dan katabolisme. Kemudian anabolisme itu merupakan penyusunan senyawa. Contohnya misalnya fotosintesis, ada sintesis protein. Sementara katabolisme adalah penguraian senyawa. Apa yang diurai, contoh reaksi atau contoh prosesnya apa, misalnya respirasi sel. Pada respirasi sel apa yang diurai sebetulnya? Ada glukosa atau gula, ada lemak, ada protein. Mari kita lanjut lagi. Silahkan Pak Tri. Next slide. Nah, Bapak dan Ibu bisa menjawab dulu. Terlalu cepat, Pak. Bisa menjawab dulu apa yang dimaksud dengan respirasi sel. Salah satu saja, silahkan boleh menjawab. Sebagai pengetahuan awal yang sudah Ibu Bapak miliki, mungkin bisa menjawab apa itu respirasi sel. Atau tidak bisa tanya jawab dulu, Pak Lukmanul Hakim. Bisa keluar. Belum ada yang ngirim. Salah satu saja. Respirasi sel itu apa? Silakan sebut namanya lalu jawab. Lanjut saja. Oke, gini saja. Oke. Jadi gini, Bu. Dalam materi respirasi sel ini, apa yang harus kita ketahui? Jadi Ibu dan Bapak harus bisa menjawab apa yang dimaksud dengan respirasi sel ini. Tujuannya untuk apa? Lanjut. Pak Tri. Di mana tempat terjadinya respirasi sel itu? Kemudian reaksi apa saja yang terlibat di dalamnya? Ya, silakan jawab. Hasil akhirnya berupa apa? Nah, ada yang menjawab tuh tadi, silakan di chat aja Bu ya, boleh bebas. Sambil saya jalan sebetulnya bukan menjelaskan, mungkin ini mengingatkan kembali tentang respirasi sel ini. Lanjut Pak Tri. Nah, katabolisme atau respirasi sel. Respirasi sel itu ada yang aerobik dan anaerobik.
Yang aerobik membutuhkan oksigen karena di situ akan terjadi reaksi oksidasi atau pemecahan bahan organik yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dan energi. Terjadi pada sel eukariotik untuk aerobik ini. Nah, apa sih yang diurainya? Tadi sudah saya jelaskan, bisa karbohidrat, bisa lemak, bisa protein, ya. Lalu hasilnya berupa apa? Ada CO2, ada air, ada energi, ya kan? Nah, kemudian energinya berupa apa? ATP. Respirasi anaerobik tidak membutuhkan oksigen, misalnya pada proses fermentasi ya Bu ya. Ibu suka bikin tape, itu fermentasi. Ibu bikin lagi misalnya pupuk cair, fermentasi juga. Dan banyak lagi contoh. Kemudian terjadi juga pada sel otot. Ketika kita berolahraga, tidak membutuhkan oksigen, ya. Bentar, ini tertutup oleh cat. Materinya tertutup oleh cat ya. Dan satu lagi bakteri anaerobik dan ragi. Ya. Oke, lanjut Patrick. Nah, ini. Jika kita mengkonsumsi, contohnya saja yang lengkap ya Bu ya, Pak. Respirasi, karbohidrat, protein, lemak. Kalau kita makan kacang atau kacang tanah, kita bisa peroleh karbohidrat, kita juga bisa dapat lemak, kita juga bisa dapat protein. Lalu bagaimana senyawa itu bisa diserap oleh tubuh? Harus melalui dulu proses pencernaan, baik secara mekanis maupun secara kimiawi. Bisa diserap oleh usus jika sudah dalam bentuk monomer atau kalau karbohidrat, glukosa. Lemak diurai dulu menjadi gliserol dan 3 asam lemak yang kita sebut biasanya kalau di laboratorium kalau kita periksa darah trigliserida. Wah, tinggi trigliserida, berarti ibu lemaknya tinggi di dalam darah. Kemudian protein, kita makan ikan, makan daging, dan semua yang isinya protein, ya, termasuk di dalam kacang ini, harus diurai dulu di dalam pencernaan makanan menjadi asam amino. Baru bisa diserap oleh usus dan masuk ke dalam darah. Dari dalam darah, kemana mereka pergi? Oh, ke dalam sel. Untuk apa masuk ke dalam sel? Untuk, nah yang tadi itu, untuk apa tujuannya respirasi sel? Untuk menghasilkan energi dengan hasil sampingannya banyak. Tujuannya ya utamanya untuk menghasilkan energi berupa ATP. Sebentar ya. Bapak dan Ibu, waktu kecil mungkin pernah mendengar bahwa kalau kita bernafas, lalu kita makan, makanan itu dibakar katanya ya. Masih ingat ya? Pembakaran. Benar nggak ini melakukan pembakaran di dalam tubuh ini, di sel ini? Silahkan dijawab. Boleh deh di chat ya. Benar tidak melakukan pembakaran si sel tubuh ini? Lalu apa bedanya pembakaran di dalam sel dengan pembakaran di luar? Misalnya ibu membakar kertas. Dengan pembakaran yang ada di dalam sel atau respirasi sel ini. Nah, bisa? Ada yang bisa jawab? Coba di chat. Bedanya pembakaran yang membakar kertas itu apa? Kalau respirasi sel itu apa? Ada bedanya tidak? Silakan di chat saja, nggak masalah. Ada bedanya, coba. Sebutkan bedanya, Ibu Wahyu. Yang mana yang melibatkan enzim? Yang respirasi sel. Udah ada 2 yang jawab ya Pak. Respirasi sel itu melibatkan enzim katanya. Prosesnya bertahap. Suhunya relatif rendah ya Bu ya. Kemudian energinya berupa ATP itu dimanfaatkan secara efektif.
Karena perlahan-lahan dipecahnya si senyawa itu, senyawa kompleks dipecah menjadi dari 6C menjadi 3C, kemudian dipecah lagi. Sementara kalau pembakaran di luar tubuh, saya misalnya membakar kertas tadi, energinya bukan ATP, tapi panas dan cahaya. Ya, cahaya panas. Misalnya kita membakar kertas atau membakar kayu, energinya menghilang keluar secara tiba-tiba, lalu penggunaannya tidak seefektif dalam respirasi. Lanjut Pak Tri. Bukan membutuhkan energi panas ya Bu, mengeluarkan energi panas. Nah, tadi sebentar. Dalam proses fotosintesis, Pak Taufik menuliskan CO2 plus H2O ditambah energi atau cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 plus O2. Sedangkan dalam respirasi glukosa, kebalikannya Bu. Ya, coba lihat ini. C6H12O6 plus 6O2 menghasilkan 6 CO2, 6 H2O plus energi. Energinya berupa ATP dan ada juga panas berupa entalpi ya yang dikeluarkan sedikit dari tubuh ketika kita melakukan respirasi. Ini respirasi glukosa itu contoh yang paling mudah ya Bu ya, supaya dipahami dulu respirasi glukosa. Kita akan melakukan pembakaran atau respirasi glukosa. Sebelumnya tentu saja harus memahami dulu apa respirasi tadi ya, tujuannya untuk apa, kemudian di mana terjadinya. Kita lihat dulu karena kita akan membahas respirasi aerobik ya, itu kita lihat sel eukariotik secara utuh. Ini di sini ada inti, ada sitosol atau sitoplasma dan organel lain. Dan ini adalah organel yang paling penting ketika kita ingin menghasilkan energi. Ya, kalau saya menyebutnya ini adalah PLN. PLN-nya sel itu adalah mitokondria. Nah, mitokondria kita keluarkannya, mitokondrianya diperbesar. Ini bagian-bagiannya tentu saja Bapak dan Ibu sudah tahu, pasti sudah sering mengajarkan kepada siswa-siswi di sekolah. Ada membran luar, ada membran dalam, ada kristal, ya lekukan-lekukan ini. Kemudian ada matrik. Kenapa sih harus mengetahui ini? Karena kita akan melihat proses respirasi ini setiap tahapnya di mana terjadinya. Ya, ini ada mitokondria, di sini ada sitosol, ya atau cairan sel atau sitoplasma. Ini juga berperan karena ketika awal terjadinya respirasi glukosa adalah di sini. Next Pak Tri. Nah, berikutnya ya Ibu dan Bapak, apa saja sih reaksi yang terlibat di dalam respirasi glukosa ini? Bapak dan Ibu sudah tahu, pertama glikolisis, ya, yaitu memecahkan satu molekul glukosa menghasilkan 2 asam pirufat terjadi dalam sitosol atau sitoplasma. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif pirufat. Asam pirufat yang dari glikolisis itu akan diubah menjadi asetil koenzim A. Di mana? Oh, ternyata sudah masuk ke dalam mitokondria. Dari sitosol atau dari sitoplasma, proses ini masuk ke dalam mitokondria atau saya sebut PLN, penghasil listrik atau penghasil energi, ya. Selanjutnya ada daur asam sitrat. Asetil koenzim A akan masuk ke dalam siklus atau daur asam sitrat yang kita kenal juga dengan siklus Krebs atau daur asam trikarboksilat.
asetil koenzim A memasuki siklus ini terjadi pada matriks mitokondria. Ya, sama dengan yang di atas, jadi matriks-matriks. Yang terakhir adalah transfer hidrogen dan elektron. Apa ini? Terjadinya di membran mitokondria. Untuk apa? Berfungsi menerima hidrogen, atom hidrogen, dan elektron yang dilepaskan dari 3 siklus di atas. Glikolisis, dekarboksilasi oksidatif pirufat, dan daur asam sitrat. Siapa yang membawa hidrogen dan elektron tadi? Di sini ada NAD, ada FAD. Lalu menangkap hidrogen menjadi NADH ya dan FADH2. Setiap NADH plus H itu akan menghasilkan 3 ATP jika masuk ke dalam transfer hidrogen dan elektron ini. Sistem transfer hidrogen dan elektron ini ya. Kemudian dari FAD akan dihasilkan 2 ATP. Apa sih FAD, NAD? Nanti kita lihat berikutnya. Nah ini dia respirasi aerob ya Bu. Ini sangat kecil, nanti kita bahas satu-satu. Saya hanya mengingatkan kembali Ibu yang pernah belajar reaksi ini ya. Yang pertama tadi glikolisis, kemudian 2 dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Kemudian di sini ada transfer elektron dan hidrogen tadi. Nih dari 1 misalnya ada NADH dan H masuk ke sini. Dari 2 ada NADH plus H ini masuk ke sini. Dari 3 NADH 2 ya, Mas NADH plus H 1 2 mana lagi? 3. Ini ketutup nih di bawah ya. Kemudian ada FAD. FADH2 masuk juga ke sini. Ini yang tadi saya maksud. Setiap NADH plus H masuk ke sini menghasilkan 3 ATP. Sedangkan kalau dari FADH2 hanya 2 ATP. Kenapa? Nanti saya jelaskan satu-satu. Silakan Patri. Berikutnya. Oke. Pertama dulu. Glikolisis. Kita punya monomer atau 1 molekul gula yang sudah masuk ke dalam darah dan ke dalam sel dari makanan. Glukosa terdiri dari molekul 6 atom C. Akan diurai bertahap pada proses glikolisis. Setiap proses ini ada enzim ya Bu yang terlibat, tapi saya tidak sebut di sini soalnya terlalu penuh. Dan kita bisa menghasilkan dan bisa membutuhkan ATP atau energi dalam proses ini. Mari kita lihat. Dari glukosa ke glukosa 6-fosfat, kita membutuhkan 1 ATP. Dari fruktosa 6-fosfat ke fruktosa 1,6-difosfat membutuhkan 1 ATP. Setiap kali kita membutuhkan, anggap saja hutang karena kita memasukkan ATP, bukan menghasilkan. Sementara kita melakukan respirasi itu untuk menghasilkan. Jadi ketika kita memasukkan ATP ke dalam proses, berarti kita hutang ya Bu ya, minus 2 ATP. Lanjut. Fruktosa 1,6-difosfat diurai menjadi dihidroksi aseton fosfat. Kemudian dipecah menjadi 2 ya. 6 molekul 1 molekul dengan 6 atom C dibagi 2 menjadi 3 molekul C, 3 atom C, 3 atom C, yaitu kita sebut gliseraldehid 3-fosfat. Tentu saja ada enzimnya, aldolase ya, saya ingat. Kemudian tahap berikutnya ke bawah. Ada 1,3-difosfogliserat. Di sini dihasilkan NADH plus H+. 1 kiri, 1 kanan, karena kita sudah memecah dihidroksiaseton fosfat menjadi 2 molekul atom C3.
Berikutnya, dari 1 disfosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat, kita menghasilkan 1 ATP kiri, 1 ATP kanan. Ya. Lanjut ke bawah, 2 fosfogliserat, kemudian fosfoenolpirufat. Dan produk akhir dari glikolisis adalah asam pirufat atau pirufat. Dari fosfoenolpirufat menghasilkan ATP lagi. Kiri dan kanan. Ya, ATP kiri kanan, ATP kiri kanan. Jadi, kita punya 4 ATP. Di atas berapa, Bu? Dikurangi 2 ya, 2 ATP. Nanti si NADH dan NADH dan H+ ini ada 2 ya, akan pindah ke sistem transfer elektron. Maka akan dihasilkan 600 oke ya. berapa, Bu? Silakan. 2 NADH plus H, nih di bawah udah saya tulis ya. Ini ATP-nya ada 4, yang ini mah nggak dihasilkan di sini karena ini masuk ke dalam sistem transfer elektron dan hidrogen. 2 NADH plus H ya, ini 2 kiri kanan. Setiap NADH menghasilkan 3 ATP. Berarti 2 kali 3 sama dengan berapa, Bu? 2 kali 3, 6 ATP. Tambah 2. Karena ini 4 udah dikurangi di atas 2 ya. Ini 4, 1, 2, 3, 4. Ini kita hutang nih, karena kita butuh ATP. Berarti 8 ATP. Lanjut, Pak Tri. Jalur dekarboksilasi oksidatif pirufat yaitu mengubah asam pirufat menjadi asetil-CoA. Terjadi dalam mitokondria tentu saja ya, dalam kristal tadi di dalam matriks, maaf. Dalam matriks. Karena pirufatnya ada 2 ya, Bu ya, berarti NADH ini jadi 2. Ini bukan angka 2 untuk ini ya. Ini mah proses ini pelepasan CO2, lalu pelepasan NADH plus H keduanya, lalu masuk koenzim A. Pirufat plus koenzim A menghasilkan asetil koenzim A. Ya. Sedikit lagi, sedikit lagi. Oke. Lanjut, Pak Tri. Nah, ini daur asam sitrat yang ketiga atau trikarboksilasi, asam siklus asam trikarboksilat. Apa yang perlu Ibu perhatikan di sini? Tadi dari asetil-CoA akan masuk ke jalur ini. Coba Ibu lihat. Coba Ibu dan Bapak lihat. Ada NAD menghasilkan NADH plus H. Ada CO2. NADH plus H, ada CO2. Ada 3 ya, NADH plus H. Nah, NADH plus H. Karena jalur ini adalah 2, kenapa 2, Bu? Karena tadi bercabang 2 ya. Dari glikolisis itu bercabang 2. Jadi ada 2 bunderan ini. 2 bunderan karena dari awal sudah bercabang 2. 2 kali 3 NH2, NADH plus H, karena 1 NADH, 3 ATP berarti 18. Tapi ini semuanya masuk ke transfer elektron, kecuali ini, GTP nih. Dari GTP diubah menjadi GDP menjadi GTP, ini langsung bisa menghasilkan 1 ATP. Berarti di sini ada 2 kali 1 GTP. 2 ATP ya. Karena 1 GTP ini dapat mengubah ADP menjadi ATP, berarti karena ada 2 bunderan ini 2 kali 1 2 ATP. Berikutnya, Pak.
Nah, ini yang ketiga, apa sih sistem transfer elektron itu? Proses pembentukan ATP dari rantaian transfer elektron dikenal dengan fosforilasi oksidatif. Elektron yang dibawa NADH dan H+ dan FAD ditransfer ke oksigen melalui serangkaian pembawa elektron. Maka dihasilkan ATP. 3 ATP dibentuk dari NADH plus H, 2 ATP dari FAD. Lanjut Pak Tri. Pak Tri. Nah, ini dia ya Bu. Masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Ini membrannya semi permeable. Ya ini membran ini ya, membran apa namanya tadi? Membran mitokondria. Dari NADH menjadi 3 ATP, dari FAD H2 menjadi 2. Bagaimana coba? Lihat Pak. Next Pak. Astaga. Nah, ini. Bahaya. NADH ini akan melalui proses melewati beberapa enzim lalu dihasilkan ditransfer ke O2. Ini 1, 2, 3 ATP. Sementara kalau FAD yang membawa masuknya di sini, Bu. Belum. Kalau FAD masuknya di sini sehingga yang dihasilkan hanya 2 ATP. 1, 2. Jaraknya jauh-jauh. Kalau dari NADH 1, 2, 3. Merah. Next. Udah, nggak usah dilurusin itu. Diinjekin oil nanti itu jadi lempung. Nah, tadi ada GTP ya. GTP itu akan menghasilkan ATP secara langsung diubah menjadi ATP. Plus ADP jadi ATP. Tadi ada 1 GTP berarti 1 ATP kali 2 bunderan, 2 siklus Krebs berarti 2. Lanjut, Pak. Nah, sekarang hasil akhirnya. Polisi itu. Silakan Ibu baca. Pada glikolisis inputnya glukosa, outputnya 2 asam pirufat karena menjadi bercabang 2. ATP-nya ada 2. Pada dekarboksilasi oksidasi pirufat, 2 asam pirufat diubah menjadi, nah ini ada input, ada output, 2 CO2, 2 asetil CoA. ATP-nya kok 0? Karena kan tidak diubah di situ. ATP-nya dihasilkan di bagian sistem transfer elektron di bawah ya. Kemudian daur Krebs. 2 asetil CoA, outputnya 2 CO2, ATP-nya kok 2? Karena semua ATP, semua H, NADH, FAD, H2, dan GTP yang diubah menjadi ATP. Itu mah di sana ya. Ini hanya GTP nih ya. Dari GTP nih 2 ini. Yang dari NADH dan FADH2 dibawa ke sistem transfer elektron. Ya, nih, tuh. Ini ATP-nya 3422. Jadi totalnya sekian. Bagaimana Pak Lukmanul Hakim? Sudah habis waktunya? Oke. Mangga. Ini bawahnya mangga. Ini udah aja Pak. Hanya pelengkap saja kalau nanti ada. Pertanyaan. Nah, iya ada nih. Dari chat nih ada satu nih. Iya, boleh.
Pak Tri bisa dibuka slide yang belakang, yang tadi perbedaan ATP, GTP yang bawah. Nah ini, ya itu. Senyawa kimianya ya Bu? Mana? Nah, ini tuh. Nah yang ini Bu, guanosin trifosfat. Ini senyawa kimianya, komposisinya saja ya. Ini ada ADP, ada ATP, ada GTP. Guanosin trifosfat, ini guanosin nih. Coba lihat Bu, bedanya dengan yang adenosin dengan adenosin trifosfat dengan adenosin difosfat. 1, 2, 3. Apa nih bedanya Bu? Ini lihat. Ada gugus apa Bu? Karboksil ya. Jadi guanosin ini ada gugus karboksilnya nih OH2 di sini ya, ini enggak ada ya. Sehingga dia bisa mengubah ADP menjadi ATP, Bu. Jadi energinya ini dapat mengubah ya setiap ini kan ada H nih, mengubah ADP menjadi ATP. Makanya 1 GTP dapat dalam siklus Krebs tadi ada bisa mengubah 1 ADP menjadi ATP. Jadi kita punya 2 GTP. Jadi 2 ATP dapatnya dari siklus Krebs tadi. Kemudian sebentar, ini ada apa nih? Tadi sebelumnya, kenapa 38 ATP atau 36 ATP? Ini kami sudah bahas. Begini Bu, kan membran mitokondria itu semi permeable ya. Si H plus tadi kalau dibawa oleh NAD itu jadi NADH. ATP yang dihasilkannya 3. Tapi kalau dibawa oleh FAD, ATP yang dihasilkannya 2. Ketika pindah dari sitosol ke mitokondria, ya, ketika pindah dari sitosol ke mitokondria, kita membutuhkan ATP 2. Jadi kalau yang dibawa itu istilahnya apa ya? Kalau melalui jalur malat yang bawa NAD. Tapi kalau melalui jalur fosfogliserat, baca ya Bu ya, di teori yang panjangnya ini saya hanya menjelaskan sedikit. Kalau melalui jalur fosfogliserat yang bawa H itu FAD. Berarti kita hanya menghasilkan 2 ya ketika masuk ke dalam mitokondria. Sedangkan kalau dari sitosol ke mitokondria, kalau yang bawa FAD itu 2. Kalau yang membawa NAD itu akan menghasilkan 3. Jadi yang 38 itu boleh 36 Bu, karena yang membawa H-nya itu FAD ke dalam sel, ke dalam mitokondria, berarti kita hanya menghasilkan 36. 38 dikurangi 2. Tapi jika yang membawanya NAD, kita bisa menghasilkan 38. Ketika pindah ya Bu, ketika pindah dari sitosol ke mitokondria. Silahkan dibuka aja, dibuka teorinya ya. Teorinya dibuka yang panjang-panjangnya ya. Oke. Sudah ya Bu ya, silakan Bu. Ada teorinya Bu, dibuka aja di textbook, di apa begitu penjelasannya begitu. Silakan. Ini BS. Aduh. 13 bifosfoglycerat apa itu? Apa sayangku? Ya nanti beli. Mangga, silakan Ibu. Apa? Ini Tupperware aja enggak? Penuh tuh, bawahnya kok nggak penuh mau puisi.
mau belok juga. Siapa yang pesan tuh ya? Kamu belum ditulis nih. Mandal. Nih Pak. Halo. Mandal 1. Terus? Iya, dibatasi aja mungkin ya. Yang kira-kira Mandi 14.000. mangga silakan. 3 hari. Oke. Sama kita. Pakai apa? Ya paling Kok ya. beli yang besar kecil nggak? Non? Nah, lebih banyak ya kan? 9, berapa Bu kalau lemak? Boleh datang. Mana nih yang bertanya Pak? Siapa yang bertanya Pak? Bu Wahyu, Pak Wahyu ini. Ibu Wahyu apa Pak Wahyu ini? Oh Ibu Wahyu, oke. Bu Wahyu, tadi kalau 1 molekul glukosa, kalau kita makan karbohidrat, dari jalur glikolisis tadi yang dipecah 1 ya. 1 molekul glukosa ya Bu ya. Kalau yang diurai lemak, berapa banyak tuh Bu molekul? Bukan glukosa. Lemak diurai menjadi monomernya apa tadi Bu? Ayo, tadi. Yang pertama yang ada gambar kacang, Patri. Yang ada gambar kacangnya, yang pertama, slide pertama, Pak Tri. Asam lemak dan trigliserida. Trigliserida itu asam lemak, Bu. 3 asam lemak dan gliserol ya, Bu ya. 1 gliserol, 3 asam lemak. Kenapa energinya lebih banyak? Ya jelas lah. 1 glukosa ini masuk ke jalur ini. Sekarang 1 lemak menjadi gliserol dan 3 asam lemak. Setiap 1 asam lemak masuk ke sini. Coba Ibu hitung nih. Ini bagian tadinya mau saya kasih tugas nanti ke Patri. Tolong dihitung justru Ibu. Berapa ATP yang dihasilkan ya. Nih. Ini dari 3 asam lemak. Satu-satu dihitungnya Bu. 1 asam lemak masuk ke asetil-CoA, lalu ke sini, lalu ke sini. Kemudian 1 lagi, kemudian 1 lagi. Sementara gliserol masuknya ke sini. Ya, banyak ya, jadi banyak. Seperti apa sih perhitungannya? Sangat rumit. Coba ke bawah Pak Tri, yang paling bawah tadi, yang paling bawah. Ada apa namanya? Respirasi lemak. Nah, itu. Yang barusan, Pak. Nah ini. Lihat, Bu. Jangan, kayak ini mah buaya aja. Starch atau pati ya diurai menjadi gula masuk ke sini. Kemudian ada asam lemak Bu nih. Masuknya ke sini. Ini bisa diubah ke sini, ini bisa diubah ke sini. Masuk ke sini. Ya. Tentu saja kalau udah masuk ke sini jalur sini berarti kita butuh apa Bu? Butuh transfer elektron lagi. Nanti silakan diklik respirasi lemak atau respirasi lipid ya. Di Google tuh banyak Bu. Kalau saya menjelaskan hari ini semua, ini waktunya bisa 3 kali kuliah, 2 kali 100, 3 kali 100 menit untuk kuliah respirasi lemak, respirasi lipid, respirasi protein ya. Nah, dalam ilmu gizi juga kita menjelaskan, dalam biokimia juga menjelaskan ya. Bukan Bu, ini pertanyaan berarti 1 gliserol tidak setara dengan 1 molekul gula. Beda, jalurnya juga beda Bu. Tidak langsung gliserol 1 gula, 3 asam lemak 3 gula, bukan. Beda jalurnya juga, tidak dari atas. Tidak dari
apa namanya? Tidak dari glikolisis awal jalurnya juga. Ada yang masuk di tengah-tengah ya. Tadi seperti apa namanya tuh? Seperti yang barusan slide terakhir itu ya. Yang slide terakhir. Nah, yang slide ini, Bu. Nih, asam lemak nggak masuk dari atas, tapi masuknya di jalur asetil-CoA. Diubah menjadi asetil-CoA, lalu masuk ke sini. Makanya beda banget perhitungannya. Kenapa kalau itu 4 nggak ATP-nya kenapa nggak 38 kali 4 atau energinya 4,1 kali 4? Enggak, karena kan masuknya ada yang di tengah-tengah ini. Ya. Emang perlu banyak baca lagi, Bu, karena saya tidak mungkin menjelaskan dalam waktu 40 menit ini. Terima kasih Pak Lukmanul Hakim, sudah adzan zuhur. Oke. Mangga, silakan. Ya, sama-sama. Oke. Udahan cenah. Mau ditutup. Pak Taufik, iya saya masih Pak di sini. Langsung closing. Assalamualaikum ya Ibu-ibu. Assalamualaikum. Saya pamit. Ke email aja kalau ada pertanyaan ya. Enggak. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Semoga sebetulnya bukan transfer ilmu ini, kita hanya belajar bersama lagi ya untuk fotosintesis dan respirasi sel atau dalam metabolisme sel. Semoga apa yang saya dan Pak Taufik sampaikan bisa bermanfaat dan barokah, juga bisa mencerahkan ya Bu dan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, pamit. Aduh, kasihan. Baru makan nasi sama telur dan sisa. Pak Lukman. Ya. Baik. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, direkap saja Pak. Nanti dikirimkan ke saya. Nanti saya teruskan ke Pak Taufik dan Ibu Pipit. Tuh. Enggak. Kemudian untuk penugasan tugas terstruktur, nanti akan disampaikan melalui Google Classroom. Jadi mohon kami di-invite ke kelas tersebut. Enggak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Lukman. Ya. Alhamdulillah. Turun Pak Lukman. Dr. Taufik, Bu Pipit, Bu Yanti, Pak Saifudin yang sudah hadir. Pak Lukman dan tim, terima kasih banyak.
Enggak.